Oke, selamat siang anak-anak Bapak kelas 7. Materi kita pada minggu ini adalah tentang sistem operasi ya. Kenapa sistem operasi perlu dipahami? Karena inilah bagian penting ketika kita menggunakan komputer. Ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang generasi komputer. Nah, perhatikan ya, di sini Bapak ulang lagi, tetapi pada generasi kelima saja ya. Ini adalah tampilan atau gambar generasi kelima yang kita sekarang ini kita pakai ya, yang sekarang sedang kita pakai, bahkan yang sedang Bapak pakai ya, yang sedang Bapak pakai untuk membuat video ini adalah komputer generasi kelima. Jadi perhatikan ini masih PC ya, PC desktop generasi kelima ya. Ini komputer all in one ya. Komputer all in one yang sekarang sudah semakin canggih ya. Nah, kalau ini biasanya banyak digunakan untuk main game. Jadi gamers yang ada sekarang ini selalu pasti akan mencari komputer yang model seperti ini karena sangat kuat dan sangat kompatibel sekali. Nah, ini biasanya untuk di perkantoran yang lebih bagus ya, lebih interaktif, lebih enak digunakan di perkantoran kalau yang kayak gini nih. Nah, kalau ini adalah generasi sekarang, generasi kelima yang bisa dibawa kemana-mana ya, ini disebut dengan laptop. Ini komputer. Nah, anak-anak Bapak kalian boleh lihat gambar-gambar yang ada di dalam nih. Contoh di sini nih ya, gambar di dalam nih. Contoh yang ini ya. Ini gambar yang ini. Gambar yang ini ya. Ini adalah kalau kalian perhatikan, inilah yang disebut dengan sistem operasi. Tampilan ini, aplikasi ini, sistem inilah yang disebut dengan sistem operasi. Nah, perkembangannya sungguh besar ya, sungguh sangat cepat juga, sama seperti komputernya, sistem operasi ya. Nah, sebelum itu kita belajar apa sih sebenarnya sistem operasi. Nah, perhatikan ya, sistem operasi ya. Nah, ini sistem operasi, perhatikan ya. Nah, ini adalah sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer. Nah, apa saja sih sistem operasi? Nah, sistem operasi komputer adalah perangkat lunak sistem yang dijalankan langsung saat komputer booting atau saat komputer ditekan tombol startnya ya. Nah, jadi ketika kita tekan komputer tombol startnya, nah pada saat itulah sistem operasi mulai bekerja, menjalankan semua perangkat-perangkat yang ada di dalam komputer itu gitu. Jadi perangkat sistem operasi inilah yang menjalankan semua perangkat-perangkat komputer yang ada di dalam komputer itu sendiri. Jadi mengaktifkan semua itu yang bentuk apa namanya barang-barang kayak barang-barang elektronik yang ada di dalam komputer itu. Nah, sistem operasi inilah yang menjalankannya semua sehingga bisa kita gunakan seperti biasanya gitu. Nah, perangkat lunak sistem ini ada istilah yang digunakan perangkat lunak yang bertugas untuk mengontrol, memanajemen perangkat keras sehingga aplikasi dapat berjalan. Nah, ketika anak-anak Bapak main game di komputer itu adalah kerja dari sistem operasi ya. Jadi tanpa sistem operasi, maka game-game yang ada di dalam komputer itu tidak bisa digunakan. Tanpa sistem operasi, aplikasi ketika kita mau mengetik, ketika kita mau membuat laporan, ketika kita mau buat apa segala macam itu tidak bisa dijalankan. Jadi tulang punggungnya adalah sistem operasi. Jadi ketika sistem operasi dimasukkan ke dalam komputer, maka sistem operasi itulah yang akan menjalankan, mengontrol dan bahkan mengaktifkan semua perangkat keras ya, perangkat keras yang ada di dalam komputer itu sendiri. Oke. Nah, berikut adalah masih sistem operasi fungsinya. Nah, inilah fungsinya memberikan tampilan utama komputer. Nah, sehingga ketika kita hidupkan komputer ada tampilan pertama yang muncul. Nah, itu sistem operasi ya. Menjalankan beberapa aplikasi dalam waktu yang bersamaan. Nah, jadi bisa buka Word, bisa mengetik dan juga pada saat yang sama juga kita bisa main game gitu. Jadi multitasking itu artinya pada komputer kita bisa buka banyak. Nah, kita buka misalnya mengetik.
Nah, kita buka internet juga bisa sekalian semua gitu. Membagi memori komputer ke aplikasi pelisiran berjalan. Nah, yang ketiganya, yang keempat menangani input, output. Nah, ketika kita mengetikkan sesuatu itu adalah input dari keyboard, dan ketika kita cetak melalui printer itu adalah output, ya. Mengirimkan pesan, membuat catatan, dan melakukan manajemen file. Ya, banyak ya fungsi-fungsi sistem operasi. Oke. Nah, berikutnya adalah nih, ini adalah sistem operasi pertama kali. Nah, kalau kita pakai ini, maka kita akan kebingungan bagaimana cara menggunakannya, karena semuanya menggunakan kode-kode, ya, kayak pada Windows pertama. Nah, sehingga berkembang lagi Windows kedua. Nah, mulai ya, perhatikan sudah mulai ada objek, ada gambar-gambar di sini nih, ya. Ya, sudah mulai ada gambar-gambar yang di sini nih. Nah, perhatikan di sini dan perhatikan di sini, modelnya masih sama ya. Tapi ketika Windows 2 sudah mulai ada gambar, ada objek ya, sudah mulai ada objek nih. Nih ya. Ini yang membedakan. Nah, perhatikan ya. Nah, yang ketiga, sistem operasi ketiga nih, perhatikan. Nah, sudah kita bisa lihat di sini perbedaannya sudah cukup bagus ya. Nih ya, sudah cukup bagus. Nah, kalau bisa dilihat di sini, nih ya, tampilannya sudah mulai kayak objeknya sudah kelihatan lebih jelas ya, sudah lebih menarik. Nah, ketika kita mengetik pun menggambar nih, ketika kita menggambar di sini pun sudah mulai bisa bagus ya. Nah, yang lain juga game-gamenya juga sudah mulai bagus nih, ada gamenya di sini sudah mulai bagus ini ya. Inilah sistem operasi ketiga ya, versi ketiga Windows 3 ya, namun dulu itu sudah lama sekali. Nah, setelah itu maka ada lagi perkembangan yang muncul Windows-nya. Nah, Windows apa saja? Nih ya. Windows 95 sudah mulai bagus ya. Ini Windows 5 sudah mulai, kita sudah mulai bisa main game dengan bagus. Windows 98 nih, Windows 98 nih sudah lebih enak ya. Windows 98 inilah tampilan sistem operasi, dan bentuknya seperti ini, semakin bagus. Nah, Windows 2000 nih semakin enak, semakin seru untuk menggunakannya. Jadi kita juga semakin gampang menggunakannya gitu. Inilah tampilan-tampilan Windows sistem operasi. Ini sampai tahun 2000 ya. Nah, bagaimana dengan yang sekarang? Nah, yang sekarang muncul lagi seperti ini, nah. Windows ME Millennium. Ini sebenarnya masih tahun 2000 ya. Masih tahun 2000, tapi dua kali muncul, satu Windows 2000, satu lagi Windows Millennium. Yang pada saat itu disebut dengan Millennium. Nah, setelah itu keluar lagi Windows XP. Nih, Windows XP lebih enak lagi, lebih ini lama ya, ini lama dipakai, dan hampir semua Windows XP ini hampir semua dulu menggunakan ini karena sangat enak sekali menggunakannya, sangat gampang dan mudah dan bisa dan sangat ringan ketika kita menggunakannya gitu. Ini Windows XP ini ya, Windows XP ini, Windows XP ya. Nah, setelah itu keluar lagi Windows Vista. Nah, Windows Vista ini dia, tapi tidak lama. Windows Vista ini tidak lama karena dia agak berat. Windows Vista ini loadingnya lama, segala macam, jadi lambat. Ya ini itu makanya ini apa namanya, tidak lama kalau Windows Vista ini. Sehingga seperti itu langsung muncul lagi Windows 7. Nah, Windows 7 inilah yang kemudian cukup lama ya digunakan juga, hampir sama dengan Windows XP tadi. Ini cukup lama digunakan ya, karena ini kompatibel, gampang dan sangat ringan digunakan, dijalankan ketika komputer dihidupkan. Ini sangat lama sekali, sampai sekarang pun masih digunakan. Kalau nih ada yang masih menggunakan, bahkan Bapak pun masih menggunakan Windows 7 nih. Nah, akhirnya keluar Windows 8. Nah, Windows 8 ini agak berat ya, agak ini ribet menggunakannya. Jadi tampilannya memang bagus, lebih objektif, lebih ini dia, tapi susah, agak ribet. Kalau yang baru-baru menggunakan maka ini akan kebingungan cara menggunakan, startnya di mana dan apalagi segala macam, dia agak repot menggunakannya. Sehingga setelah itu langsung keluar Windows
Windows 10 nih. Nah, Windows 10 ini keluar, ketika Windows 10 ini keluar, ini cukup bagus ya. Ini yang sekarang banyak digunakan. Ini kalau ini dulu sampai sekarang pun masih ada yang pakai, tapi sekarang setiap komputer yang keluar yang diproduksi sudah hampir menggunakan Windows 10 semua ya. Jadi yang terbaru sekali itu adalah Windows 10. Yang saat ini baru keluar itu adalah Windows 10 dan ini sudah sangat bagus sekali. Jadi kalau untuk gamers ya itu bisa digunakan ini dengan bagus semuanya ya. Itulah nak ya perkembangan sistem operasi. Jadi sistem operasi itu adalah salah satu aplikasi perangkat lunak yang digunakan di dalam komputer untuk menjalankan semua perangkat-perangkat yang ada di dalam komputer supaya kita bisa gunakan dalam kegiatan, dalam aktivitas yang lain, misalnya mengetik, bermain game, membuat apa segala macam bisa digunakan. Jadi sistem operasi itu adalah basicnya aplikasi yang harus dimiliki oleh setiap komputer. Nah, yang Bapak bahas hari ini adalah sistem operasi Windows ya. Masih ada sistem operasi yang lain ya selain Windows. Tetapi nanti kalau kalian sudah belajar masuk ke menguasai komputer akan kalian pelajari. Ada namanya FreeBSD, ada Linux, ada CentOS, ada banyak lagi. Tapi yang paling sering digunakan dan yang sangat sering digunakan di perkantoran adalah Windows. Kami Bapak bahas tentang Windows saja. Oke, terima kasih untuk hari ini. Itulah materi Bapak mengenai Windows, perkembangan sistem operasi Windows yang ada sampai saat ini kita gunakan. Terima kasih dan kita akan ketemu lagi di materi berikutnya ya. Materi tentang masih seputar komputer sampai kalian paham betul nanti tentang komputer. Terima kasih, sampai jumpa kembali di materi berikutnya. Yang sudah mendengarkan dan melihat dan memahami apa yang Bapak yang jelaskan, silahkan munculkan tombol atau jempolnya ya di WA grup kelasnya supaya Bapak bisa absen masing-masing bagi yang sudah mendengarkan dan sudah memahami apa yang Bapak jelaskan. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.